Ngopi, ngobrol bareng Pustanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pustanti, selamat datang di Ngopi Podcast, ngobrol bareng Pustanti. Bersama kita tahu informasi seputar Pustanti. Bersama saya, Andini Oktaviani. Nah, apa kabarnya nih Sahabat Pustanti? Semoga dimanapun sahabat berada, sehat selalu ya. Amin. Nah, pada episode kali ini, Sahabat Pustanti pasti masih pada bingung nih. Sebetulnya, apa sih Pustanti itu? Dan bergerak di bidang apa sih? Nah, karena banyak taunya itu cuma di bidang kehutanan saja. Padahal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu terbagi menjadi beberapa bagian, termasuk Pustanti ini. Nah, makanya sekarang episode kali ini kita akan membahas mengenai 4 pusat standarisasi dan instrumen serta mengenal lebih dekat Pustanti. Nah, daripada bingung nih dan penasaran, mending kita langsung aja yuk tanya kepada narasumbernya. Nah, telah hadir bersama kita analis kebijakan ahli utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bapak Jati Wicaksono Hadi. Selamat datang, Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih, Pak? Alhamdulillah saya. Alhamdulillah baik ya, Pak. Nah, Pak, seperti yang kita tahu nih, Pak, bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini kan membentuk sebuah lembaga lingkungan hidup, yaitu Badan Standarisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan, atau yang biasa kita sebut BSILHK. Nah, sebetulnya apa sih itu, Pak, BSILHK, dan apa tujuan dibentuknya dari lembaga tersebut? Saya izin buka masker boleh, Pak. Makasih. Jadi Kementerian LHK sejak tahun 2015 salah satu unit eselon 1 yang ada adalah Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Kementerian LHK. Dan mulai tahun 2021 BLI LHK itu sudah berganti nama, mengingat sudah ada undang-undang tentang riset dan teknologi, sehingga kegiatan penelitian itu tidak dilakukan lagi di kementerian. Maka unit yang selama ini menangani penelitian dan pengembangan inovasi di Kementerian LHK itu diubah namanya, atau kita transformasikan menjadi Badan Standarisasi Instrumen LHK. Nah, tugas dari BSI berbeda dengan BLI sebelumnya, di mana kalau dulu kita melakukan penelitian, kemudian pengembangan, pengujian dan penerapan teknologi dan ilmu pengetahuan di dalam organisasi baru ini yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Nomor 15 tahun 2021, itu bertugas menyelenggarakan koordinasi di bidang pengembangan serta penerapan standarisasi dan instrumen. Nah, di dalam melaksanakan tugas tersebut tentunya dari kegiatan perencanaan, kemudian implementasi dan penyiapan kebijakan itu BSI didukung oleh 4 pusat dan 1 sekretariat badan. Gitu ya, Pak. Jadi namanya pusatnya berbeda seperti waktu kita BLI. Antara lain ada sekretariat badan standarisasi dan instrumen, kemudian pusat standarisasi instrumen pengelolaan hutan berkelanjutan, singkat Pustarhut, kemudian pusat standarisasi instrumen pengendalian bencana dan ketahanan iklim, itu Pustanti, itu kita sekarang ini. Kemudian ada pusat standarisasi dan instrumen kualitas lingkungan hidup, itu di Serpong. Kemudian pusat fasilitasi dan penerapan standarisasi instrumen LHK yang semula adalah pusat standarisasi lingkungan LHK, dan sekarang sudah bergabung dengan kita. Untuk itu tugas
tugasnya baru ya, di mana kita melakukan perumusan kebijakan di bidang standarisasi dan instrumen limbah hidup dan kehutanan. Dari mulai tahap perencanaan, kemudian perumusan kebijakan, implementasi, nanti bagaimana monitoring dan evaluasi serta pengembangan dan penerapannya, melihat kesesuaian juga apakah standar-standar itu sesuai dengan yang diperlukan. Itu suatu siklus yang berjalan di dalam pengembangan suatu standar. Oke, berarti memang setiap itu apa ya, setiap kayak misalkan aspek kualitas hidup lingkungan itu tuh beda-beda ya Pak, kayak misalkan pengelolaan hutan berkelanjutan itu Pustanhut, terus ketahanan bencana ekologis dan perubahan iklim itu Pustanpi, seperti itu ya Pak. Nah, mungkin karena kita berada di instansi Pustanpi nih Pak, kita akan lebih detail sedikit nih ya Pak. Nah, seperti yang kita tahu nih Pak, bahwa Pustanpi ini kan pastinya telah berkontribusi ya Pak ke masyarakat, nah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, kira-kira kontribusi seperti apa sih Pak yang Pustanpi lakukan kepada masyarakat mengenai ketahanan bencana dan perubahan iklim ini? Ya, kontribusi dari Pustanpi kalau sampai dengan saat ini ya kan belum lama ya, kita baru per Desember itu baru dilantik pejabat-pejabatnya yang ada di Pustanpi ini, tetapi kita menggunakan modalitas yang ada. Jadi hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan di Kementerian LHK oleh BLI saat itu, yang sebagian besar dilakukan oleh peneliti-peneliti di P3 Sekti ya, itu sangat bermanfaat dan bisa digunakan untuk menyusun standar-standar dan instrumen lingkungan hidup dan kehutanan. Memang dalam penyusunan standar ini kita harus mencermati betul-betul apakah standar yang akan disusun itu pernah diuji ataupun pernah dilakukan secara berulang-ulang, sehingga diharapkan hasil standar yang dibuat itu nanti bisa diterapkan dengan baik. Itu gunanya adalah di dalam penerapan di situ, sehingga mudah-mudahan hasil penyusunan standar yang semuanya itu adalah merupakan suatu produk-produk kebijakan ya, itu bisa diimplementasikan di lapangan ataupun bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, pada waktu yang lalu banyak penelitian yang dimanfaatkan oleh masyarakat terkait dengan bagaimana pengendalian kebakaran hutan dan lahan, bagaimana tentang perhutanan sosial yang ada, bagaimana menangani konflik tenurial ya, masalah lahan, masalah kawasan dengan masyarakat adat ataupun masyarakat yang ada di kawasan hutan. Juga hasil-hasil penelitian lain itu sudah banyak dilakukan dan nanti akan kita identifikasi sesuai dengan prioritas. Kita akan memilih, karena pada saat ini saja ada 19 working group ya yang mempersiapkan standar dan instrumen LHK yang terkait dengan pembangunan ibu kota negara Nusantara, dan banyak penelitian yang bisa mendukung penyusunan standar dan instrumennya. Antara lain misalnya bagaimana kita merubah ekosistem hutan tanaman yang sekarang ada di wilayah ibu kota negara itu menjadi hutan tropis kembali, atau bagaimana mereklamasi bekas tambang yang ada di wilayah tersebut untuk segera direklamasi dan dipulihkan agar bisa berfungsi secara baik. Kemudian yang lain mungkin masalah kualitas lingkungan juga, teman-teman dari
namanya P3KLL, sekarang Pusat Standarisasi Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup, itu memiliki alat-alat yang bagus ya untuk melakukan pengujian ataupun mengecek bagaimana kualitas lingkungan yang ada di suatu tempat. Oh gitu ya Pak, berarti emang kontribusinya itu salah satunya membuat sebuah standar ya Pak, kebijakan. Instrumen, ya. Nah, sebetulnya kalau untuk pembuatan alur sebuah instrumen itu seperti apa ya Pak? Iya, standar dan instrumen itu adalah suatu produk dari kebijakan. Dalam menyusun suatu kebijakan, tentunya kita harus mengawali dari identifikasi masalah. Kira-kira masalah-masalah apa sih yang akan diselesaikan, yang ada. Kemudian setelah diidentifikasi, kita lakukan perumusan masalah. Kemudian setelah dirumuskan, kita formulasikan. Kemudian kita formulasikan bisa berupa peraturan presiden, peraturan menteri, ya, atau juga mungkin peraturan pemerintah nantinya. Kemudian setelah itu bagaimana implementasinya. Nah, dan setelah diimplementasikan, tentunya kita harus dapat melakukan evaluasi bagaimana standar dan instrumen itu apakah dapat dilaksanakan atau tidak. Atau misalnya pas atau tidak. Misalnya tidak, maka harus dilakukan review terhadap kebijakan yang ada ataupun terhadap standar yang ada. Misalnya disempurnakan bab apanya ya, sehingga bisa mendukung bagaimana standar-standar itu yang diperlukan. Dan saat ini seperti saya sampaikan tadi, dengan adanya pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur, banyak standar-standar yang harus dipersiapkan, termasuk juga di kementerian-kementerian lain, karena semua kementerian kan ikut di sana. Ada yang bangun infrastruktur, siapa, kita membangun hutan dan lingkungan smart green forest dan lain-lain. Berarti itu saling berkaitan ya Pak? Iya, jadi kalau di luar koordinasi menteri koordinasi juga sudah ada badan otoritas sendiri sekarang, itu akan merapat ya dengan kementerian-kementerian yang sudah memiliki kajian-kajian atau memiliki ahli-ahli yang berpengalaman menangani misalnya pembangunan suatu wilayah, termasuk diantaranya adalah kearifan lokal masyarakat, dan yang tidak kalah pentingnya adalah budaya masyarakat di sana seperti apa yang harus kita kembangkan ya. Jangan sampai dengan adanya pembangunan ibu kota maka tradisi masyarakat di sana malah menghilang ya Pak. Ya. Oke. Nah mungkin nih Pak, yang terakhir nih Pak sebelum kita tutup nih Pak, boleh dong Pak kasih pesan-pesan nih Pak kepada sahabat Pustanpi semua. Iya, tentunya standar ataupun instrumen ya, itu ada dua hal. Standar itu bisa digunakan atau tidak pernah digunakan. Nah, kalau bisa digunakan, ya kita tahu berarti akan berhasil atau mendukung tugas kita atau tidak. Kalau tidak pernah, nah ini berarti ada sesuatu nih. Kalau kita bikin standar itu untuk pernah dipakai, berarti nggak ada gunanya. Makanya kita setiap 2 tahun sekali kita melakukan penghitungan indeks kualitas kebijakan. Jadi aturan yang sudah dibuat, apakah itu sesuai atau tidak? Kalau enggak, kita tinjau ataupun kita perbaiki sedikit atau sebelah mananya, sehingga standar-standar yang ada tetap bisa bermanfaat untuk kita. Dan untuk wilayah hutan dan lingkungan hidup, banyak sekali standar dan instrumen yang harus disiapkan. Tetapi kalau kita belajar dari alam, maka alam itu sendiri sebenarnya sudah penuh dengan standar-standar ataupun rambu-rambu ya, yang bisa kita lihat, kita ikuti sebagai panduan kita dalam melaksanakan
tugas kita sebagai khalifah di bumi ini, kita bisa melihat atau menyatu dengan alam. Jadi bagaimana kalau biasanya di gunung tiba-tiba binatang buas, binatang liar itu pada turun, berarti ada apa nih? nih? Nah, berarti jangan-jangan akan ada gempa bumi atau gunung akan putus. Iya. Nah, kemudian yang lain misalnya kok angin begitu kencang sekali, jangan akan ada tsunami. Bencana apa gitu. Kita harus bisa membaca dari tanda-tanda alam. Yaitu standar dan instrumen itu buatan manusia, tetapi alam juga memiliki standar-standar yang bisa kita manfaatkan untuk kehidupan masyarakat. Oke deh. Oke Bapak, terima kasih Pak atas penjelasannya. Ya. Oke nih Pak, untuk yang terakhir nih, mungkin Bapak mau ngasih sesuatu gitu Pak untuk sahabat Pustanpi semua? Ya, saya akan tutup dengan pantun. Boleh Pak. Pohon jati tumbuh meninggi, tidak berbenalu dan tidak bergetah. Teman-teman semua, sahabat Pustanpi, selamat pagi. Semoga pertemuan ini berkah. Wah, luar biasa sekali ya Pak pantunnya ini Pak. Semoga pertemuan kita kali ini berkah ya Pak. Amin, amin. Oke, terima kasih sekali lagi nih Pak untuk telah hadir nih Pak pada Ngopi Podcast kali ini. Dan pastinya nih, terima kasih juga untuk sahabat Pustanpi semua yang telah menyaksikan dan mendengarkan Ngopi, Ngobrol bareng Pustanpi. Nah, semoga apa yang kita bincang-bincang tadi, kita ngobrolin tadi bermanfaat ya, dan pastinya menambah wawasan kita mengenai instansi-instansi pemerintahan yang menaungi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan sampai ketemu di Ngopi Podcast selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi, ngobrol bareng Pustanpi.